Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Bersama Depeng si pendaki tua yang kali ini berencana turu alas kembali, dan tempat yang kita pilih kali ini adalah Gunung Kendil yang lokasi basecampnya ada di Jalan Puncak Anom, Dusun Gesing, Banyu Biru, Desa Tegaron, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita tadi start dari kota Semarang, berkendara menuju basecamp Gunung Kendil itu memakan waktu sekitar 90 menit. Rutenya bila dari Semarang itu ke arah Bawen, nanti belok kanan langsung saja menuju Ambarawa melalui jalan lingkar. Kemudian belok kiri melalui jalan Banyu Biru Raya, dan bila sudah melalui Polsek Banyu Biru, terus saja sampai bertemu pertigaan. Bila ke kiri menuju Bukit Cinta, Muncul atau Kota Salatiga, ambil jalan yang lurus ya, ke Jalan Blimbing Kuning, lewat depan Pasar Kebun Dowo. Terus melewati ke Jalan Desa Wirogomo. Teman-teman lurus saja, lalu di pertigaan nanti ada papan nama petunjuk ke Gunung Kendil di kiri jalan, atau ke Gunung Telomoyo via Sepakung. Ambil jalan belok kiri ya. Dan kalau teman-teman mengambil jalan yang lurus itu ke Desa Kemambang, itu berarti salah arah. Dan sebelum base camp Gunung Kendil, kalian harus melewati tempat wisata Sitaring. Dan base camp Gunung Kendil sudah tidak jauh, yakni tinggal beberapa ratus meter lagi. Nah, akhirnya kita sampai ke lokasi base camp. Sebuah rumah yang ditinggali oleh sebuah keluarga yang baik dan ramah banget. Jam 3 sore, setelah berbincang dengan pemilik rumah, kami nitip kendaraan. Jadi, base camp Gunung Kendil ini bisa diakses dengan kendaraan roda 2 dan 4. Tidak ada form isian seperti Simaksi, hanya izin ringsan, dan dibekali doa, kita bisa langsung cus ke puncak Gunung Kendil. Bila kalian pertama kali, jangan sungkan buat bertanya ke pemilik rumah atau base camp ya, karena memang belum ada penunjuk jalan atau iklan hingga kita sampai ke puncak Gunung Kendil nanti. Teman-teman, ini perjalanan kali kedua saya ke Gunung Kendil. Kali ini turu alas kita berjumlah berenam. Dan jangan lupa bawa persediaan air minum dari bawah ya. Karena trek menuju puncak Gunung Kendil praktis tidak ada sumber air minum. Trek pendakian dimulai dengan jalan cor selebar 2 meter, menanjak manja, lalu ketemu pertigaan pertama. Teman-teman ambil lurus yang naik, jangan ke kiri yang cenderung turun. Lurus saja sampai ketemu pos petani di pertigaan di kiri jalan, yakni sebelah pos ada bangunan penampungan air. Kalian bisa beristirahat situ. Dari base camp ke pos petani itu memerlukan waktu 10 menit. Lalu kita lanjutkan jalan belok kiri dan masih jalan cor dan mulai menanjak lumayan. Kemiringannya kira-kira 30 derajat. Sampai akhirnya kalian sampai di ujung jalan cor dan berganti dengan tanah. Jika kalian lihat ke kanan dan ada jalan tanah seperti tangga dengan kemiringan 40 derajat, nah itu sebetulnya ada jalur pendakian yang lama, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Namun karena saya kurang bertanya, jadi saya arahkan tim melewati jalan tersebut. Dan sekarang jalur tersebut tidak begitu jelas lagi. Dulu sangat jelas dan jalan ke puncak Gunung Kendil diarahkan melipir jurang. Kenalin tim turu alas Gunung Kendil Banyu Biru. Pertama ada Pak Tatang, lalu ada Kevin, lalu ada Radit, di belakangnya ada Irvin, di belakangnya ada Nicholas, nah terakhir penyapu ranjau Depeng.
Namun sekarang teman-teman kalian nggak usah lewat jalur tanah tangga tadi ya. Kalian terus lurus saja. Yang semula jalan cor menjadi tanah dan lebarnya masih sama. Bisa dilewati truk kol diesel. Nah, jalur tanah tadi juga menanjak manja. Melingkar ke kanan, lalu ke kiri, terus lurus. Hingga jalan tanah yang besar tadi berakhir menjadi jalur pendakian sebenarnya, yakni masih berupa tanah dan terus menanjak. Di sepanjang jalur tanah tadi adalah merupakan punggungan gunung dan terbuka. Jadi saran saya buat teman-teman, karena tidak ada tempat berlindung jika ada hujan dan terik mentari, jadi sesuaikan saja apa yang harus dibawa ketika mendaki Gunung Kendil ini ya. Kalian bisa bawa jas hujan, topi, bahkan payung jika perlu. Nah, dari base camp, pos petani dan ujung jalan besar, kami sebut pos Watu Gede. Karena di sebelah kanan di jalur lama terdapat batu gunung besar. Kita bisa tempuh selama 20 menit. Dari sini, view ke puncak sudah kelihatan banget. Kami harus lewati satu punggungan lagi, yaitu ada tumbuh satu pohon yakni namanya jambu kluthuk. Dan kita namai pos jambu kluthuk. Dari pos Watu Gede ke pos jambu kluthuk butuh waktu 10 menit. Jadi total dari base camp ke pos jambu kluthuk adalah 35 menit. View dari punggungan pos jambu kluthuk sudah eksotis. Bahkan sudah mulai terlihat keindahan Rawapening di utara. Dan sebelah barat ada puncak Gunung Kelir yang memanjang. Dari sini kita sudah dekat dengan puncak Gunung Kelir. Terlihat di punggungan terakhir yang sebelum puncak, kita akan melewati gerbang berupa pohon bambu. Dan setelahnya 30 meter dari pohon bambu tersebut, 10 menit berjalan, tibalah kita semua di puncak Gunung Kendil. Yang ditandai ada batu triangulasi namun sudah rusak. Luas puncak Gunung Kendil tidak begitu luas. Yang sedikit rata hanya muat 2 tenda. Namun kalau dibuat lahan baru untuk mendirikan tenda, ini bisa menampung banyak tenda, yakni di area sedikit turun dari puncak. Namun sekarang tanah tersebut ditumbuhi rumput gajah. Mungkin kedepannya Gunung Kendil sepertinya kalau melihat akses jalannya yang luas, ini bisa disulap menjadi daerah wisata dengan mendengarkan panorama alamnya yang cihui dan area camping ground yang cukup luas juga. Saat berada di puncak, kita akan disuguhkan dengan keindahan panorama alam, antara lain Danau Rawapening seutuhnya dengan luas 2.600 hektar, Gunung Kendali Sodo, Gunung Ungaran, Gunung Kelir, Gunung Telomoyo, Gunung Andong, dan Kota Ambarawa dan sekitarnya. Jadi, waktu yang kita butuhkan dari base camp hingga puncak Gunung Kendil adalah 45 menit dan plus istirahat 15 menit, jadi total 60 menit. Teman-teman, saya sebut pos itu bukan berarti yang pos seperti pos petani yang ada atapnya, itu hanya patarnya saja. Jadi mohon maaf, nanti kedepannya bisa dibangun oleh warga sekitar. Selanjutnya kita dirikan 2 tenda, langsung dilanjut masak air untuk buat teh, kopi, buat surungan maem paketan nasi ayam yang sudah kita bungkus dari Banyu Biru tadi. Sebelum toskir alias narudit, alias micek, alias turu, kita sempatkan lihat City Lake Kota Ambarawa yang dipandang sangat epik. Setelah puas, langsung kita berenam bobok-bobok cantik ala beruang. Karena turu alas kita kali ini di musim penghujan, tak kala bangun pagi, tidak
terlihat mentari dan langit biru, sehingga kita nggak dapat jiwanya. Hal yang dilakukan adalah buat sarapan pagi, yang pasti disurung sama teh anget dan wedang roti. Langit pun begitu senduh karena berkabut. Lama-lama kabut pun berlari berkejaran dan berkumpul membentuk pesona seperti lautan awan. Nah, pemandangan inilah yang membuat kita menjadi dapat jiwanya. Sembari packing, kita melihat pemandangan alam sudah mulai membuka kecantikannya, dan momen ini nggak kita sia-siakan. Bak artis kita jebret sana dan jebret sini. Dan terasa butiran air kabut mulai menerpa wajah seiring berembus angin pagi yang kian kencang. Bergegaslah kita turun. Di perjalanan, butiran air kabut yang semula kecil berubah menjadi rintik-rintik air hujan, alias teletik. Cuekin aja. Kok makin lama makin deras. Kapan lagi main hujan-hujanan? Dan kita pun terus melangkah turun.
Teman-teman, jalan tanah pun berubah menjadi linci alias licin. Apalagi setelah sampai di jalan cor, dan kondisi jalan pun sama licinnya. Apalagi jalan yang sudah berlumut. Aku melihat salah satu teman kita gedebak-gedebuk, hingga jalan cor pun dibuat prosotan. Pengen ketawa tapi dosa. Setelah jalan menerobos rintik-rintik hujan, akhirnya kita tiba di base camp. Dan satu teko teh hangat sudah tersedia, ditambah jenang gula Jawa, mantap benar. Setelah berbincang dengan pemilik base camp, mereka tetap tidak mematok berapa rupiah buat simaksi dan tiket parkir. Namun berbekal pengalaman ketika kita turu alas di tempat yang lain, kita bayarnya sukarela. Dan kalian pasti paham, yang penting kan ikhlas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita tur alas kita di Gunung Kendil Banyu Biru ini. Sampai ketemu lagi di cerita tur alas lainnya. Sampai ketemu lagi sama pendaki tua yang tergabung dalam Gamisaka, gabungan anak muda yang suka akan keindahan alam Surabaya. Bila ada kata-kata yang salah, kami semua mohon maaf. Dan akhir kata, salam lestari.